Ya, dan kemarin ini juga kami sempat mendengarkan kabar duka dari ya sahabat, keluarga, partner, teman bekerja. Banyak cerita dengan beliau. Kebetulan siang ini juga kami kedatangan sahabat dekat dari almarhum Ki Joko Bodo. Kita panggil langsung, ini dia, James Ram. Ya, dan sekarang ini Mas James, sebelumnya kami keluarga besar dari Brownies menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Kami turut berduka cita, sampaikan salam kami yang pasti untuk keluarga. Semoga diberikan kesabaran serta ketabahan. Amin. Amin. Dan kita akan melihat video kenangan dari almarhum Ki Joko Bodo. Ini. Tidur gitu. Karena nggak ada siapa-siapa. Itu orang lewat pakai baju putih-putih lewat. Terus jadi ngilang tiba-tiba. Kan yang nemuin kan istriku. Ya kan ingin ganti fresh ini aja. Wajah aja biar seger. Masa gitu-gitu terus kan Ki Joko Bodo now. Oke. Oh jadi ini berarti ini Ki Joko Bodo zaman now. Iya. Tapi kalau mohon maaf, Ki Joko Bodo ini kan yang punya rumah, rumahnya aneh gitu kan Ki. Masih begitu rumahnya? Masih. Mas, ini sebenarnya kami cukup terkejut akan berita ini karena kami nggak mendengar kabar beliau sakit, nggak mendengar kabar beliau dalam kondisi yang kurang baik juga ya. Emang ada sebelumnya emang beliau sakit? Beliau itu sebetulnya udah sakit dari setahun terakhir ini ya kurang lebih ya. Awalnya saya waktu jalan ke rumahnya itu saya kaget juga kok tiba-tiba jalannya itu udah pincang gitu loh. Saya bilang, kenapa Ki? Kenapa baru sekarang udah pincang gini? Katanya saya keleset di kamar mandi, nggak apa-apa katanya. Wah saya sehat. Tapi saya lihat tangan itunya udah nggak bisa gerak. Yang satu. Saya bilang, Ki, jangan-jangan ini karena apa? Dia kan ada asam urat juga. Asam uratnya udah. Maaf, pakai WM. Kan waktu itu ketemu, saya udah feeling nih waktu kemarin itu kan kakinya sudah bengkak tuh. Iya. Asam urat. Nah, saya bilang, wah jangan-jangan ini kena apaan nih. Cuma dia nggak mengaku kena sakit apa, cuman dia bilang, saya jatuh dari kamar mandi aja, setelah itu saya lemas. Cuma tiba-tiba setengah badannya kayak nggak berfungsi ya. Lumpuh ya. Dan kayak lumpuh gitu, saya bilang coba cek ke dokter. Tapi dia orangnya tegar ya, dia bilang nggak usah, dia bilang. Saya sudah pasrah, dia bilang, dengan apa aja, dia bilang. Saya sudah puas dengan dunia, katanya. Nah, jadi dengan ini biarin aja, saya sekarang kepingin mengabdi kepada masyarakat gitu loh. Kayak ingin mencuci dosanya yang dulu-dulu. Bisa lebih dekat. Nah, dia bilang waktu dia sakit itu, yaudah, Ki berobat, saya bilang. Apa kayak tanya di dokter, ronsen atau apa, dia bilang. Nggak perlu, dia bilang. Saya udah lillahi ta'ala aja, yang penting saya kepingin berbuat baik aja ke orang-orang atau gimana. Saya udah ikhlas aja, dia bilang. Gak apa-apa, saya bilang tetap aja berobat. Akhirnya saya sempat bawa ke akupuntur, karena dokter itu hampir dia nggak mau ke dokter. Karena bagi dia, udahlah, saya mendingan ke tradisional aja. Saya bawa ke mana, ke kota sana tuh akupuntur, dia suka tuh. Pijit, atau gimana, dia nggak mau kayak kimia-kimia itu jarang. Cuma istrinya itu, saya udah bilang ke istrinya suka desak kalau dia tuh untuk berobat ke dokter kemana, ya udah pasrah. Dia bilang, kalaupun ada apapun, saya udah pasrah aja, saya cuma kepengen berbuat baik pada masyarakat, mungkin menghapus dosa-dosa dia yang lama-lama atau gimana. Dan gitulah, waktu kalau mau praktek terakhirnya juga ini dia udah kayak cuma buat bantu aja kemanusiaan ya.
ada orang datang, misalnya mau konsultasi, mau berobat secara apa gitu. Kadang-kadang nggak diminta bayaran sama dia. Bahkan nggak, cuma kalau dikasih kayak saya ikhlasin dibuat ini, dia terima kasih, dia bilang. Saya ingin nabung buat akhirat katanya. Itu yang saya tahu dari beliau. Dan saya hampir setiap hari dengan dia waktu beberapa bulan lalu hampir setiap hari. Gitu. Nah, ini kalau kita bisa tahu nih ya, memang kalau Ki Joko Bodo itu biasanya kalau lagi duduk berdua bersama sahabat, apa sih yang sering dia khawatirkan dalam hidupnya? Dia cuma khawatir kan, makanya itu kenapa dia hijrah, James. Dia bilang, kita berdua ini kan paranormal, dia bilang. Nah, saya kan sama dia partner. Iya. Gimana nih? Jadi kalau misalnya ada pasien, kamu nggak merasa berdosa sebagai peramal? Saya sebagian ibaratnya saya dukunnya atau gimana? Ya bagaimana? Yang penting kita bilang, ya bagi kita kalau kita menolong orang, apa salahnya? Berarti kan itu pahala, ya kan? Oh benar juga dia bilang. Kadang suka lucu-lucuan. Saya bilang, jadi kalau saya ngeramal, pokoknya ada pasiennya kita kolaborasi. Saya kan buka di Kemang Food Fest waktu itu. Ya. Ada praktek saya, ya kan? Terus saya buka praktek sama dia bareng. Jadi kalau saya ngeramal, dia bagian nanganin kayak apa magic atau apanya gitu loh. Dia spesialis saya di ramal. Ya, jadi memang berprofesi sebagai paranormal. Paranormal. Berprofesi sebagai paranormal itu ya di mana Ki Joko Bodo itu sebagai partner. Ya. Ya. Di mana profesi paranormal juga ya butuh partner untuk arahan Ya. pasien ya. Oke. Nah, ini itu mungkin kan obrolan-obrolan sahabat gitu ya. Ya. Tapi Mas James ini juga adalah salah satu sahabat Ki Joko Bodo yang menemani hingga akhir. Aku punya tayangannya, ini dia. Jadi waktu Mas James datang ke rumah duka itu memang ya dikabarin atau? Oh gini, saya kan tidur telat tuh. Pas bangun yang saya buka duluan WA itu yang telepon kita kan sebut tuh sahabat akrab itu saya Diana Limbong. Itu hampir tiap hari. Jadi waktu kita produksi film juga bareng kembalinya Ki Joko Bodo atau hijrahnya Ki Joko Bodo bareng Diana Limbong. Dia yang calling saya duluan sambil sedih itu, kenapa si Aki meninggal? Kata, waduh saya kaget langsung kan. Langsung saya mandi, saya langsung berangkat. Saya bilang, saya telepon istrinya, dia bilang cepet Jim, sebelum dikebumikan cepet-cepet datang. Dia bilang kasihan, dia bilang ya. Saya bilang jangan dulu ini, saya mau datang dulu, buru-buru. Sampai di itu saya tanya kejadiannya bagaimana ini, kok tiba-tiba ini. Dia bilang si Aki itu waktu pagi-pagi itu kan dia dimandiin, dijemur nggak ada berapa menit itu tiba-tiba langsung nggak ada sakaratul mautnya apa, masih melek gini, tiba-tiba dibasuh matahari cuma berapa menit langsung nggak ada gitu loh. Emang nggak mau nyusahin orang ya? Nggak mau nyusahin orang, udah dibilang dari awal saya kalau ini nggak mau nyusahin orang dia. Tapi sebagai sahabat atau mungkin partner bekerja juga biasanya suka ada feeling sebelumnya atau ada perasaan yang ngerasa agak aneh sebelum beliau meninggal. Itu saya bingung juga. Biasa saya kalau ada orang-orang yang mau meninggal atau apa, saya pernah kayak ngeramal apa itu, saya pernah bilang si A ini meninggal, ada teman saya bilang terjadi di 2008, saya bilang 2009-nya dia meninggal dia sendiri. Itu DJ saya nggak boleh bilang nama yang di X2 itu. Saya bilang tepat gini, ini kok teman sendiri saya nggak bisa rasakan itu. Itu saya heran tuh. Ya. Gak ada sama sekali. Ya rasa cinta, kekeluargaan dan yang lainnya semuanya udah mengalahkan kelebihan yang kita miliki sebenarnya. Itu dia. Jadi mungkin tidak dikasih feeling supaya tidak terlalu lama bersedih. Betul. Ya tidak dikasih ini, tapi yang pasti banyak cerita indah kalau bersama sahabat. Betul. Nah, hal apa sih Mas James yang paling disyukuri selama mengenal sosok Ki Joko Bodo? Yang saya syukur itu saya sebetulnya banyak belajar juga sih dari dia untuk masalah-masalah apa tentang aura. Kan saya kan spesialis di ramal, jadi sebagian saya diajarin tentang masalah goib yang lain. Kita kadang-kadang pergi ritual kemarin yang di mana itu saya ke Manado, saya bawa ke Gorontalo di kota jin itu yang ditakutin orang apa itu diajarin semua. Itu di situ itu di kota jin itu semua takut, harus keluar jam 6
sore itu terkenal Gorontalo, kota jin. Kota jin. Cuma kita sama Ki Joko Bodo itu sampai jam 8 malam baru keluar. Orang di kampung itu udah teriak-teriak, "Woi jangan gini-gini." Ya dia kasih beberapa ilmu ke saya, yang sebagian diturunkan juga ke saya. Mungkin lebih tepatnya dikasih beberapa kelebihan yang Kelebihan, dia miliki, ya, itu dia. Oke, nah Ki Joko Bodo ini juga termasuk yang mengalami perubahan ya. Ya. Jadi transisi Ki Joko Bodo dulu dan yang sekarang ini benar-benar membuat kita semua pangling. Kita ada fotonya dulu coba. Makin muda ya, kalau makin kesini Ki Joko Bodo itu makin Iya. muda ya. Iya benar. Tuh. Makin beda. Dan keseharian beliau itu memang lucu ya Iya. orangnya tuh. Saya aja kaget. Ya, selain penampilan yang terlihat banget, apa sih dari sahabat nih yang tahu banget ada juga berubah dari sikap kah atau apa? Ya akhir-akhir ini banyak sekali perubahan dari dia itu. Waktu masih gondrong itu semua makanan hampir semua dimakan sama dia. Mungkin saya nggak tahu agamanya waktu itu masih kejawen atau apa. Saya ajak ke Manado, dia makan kelelawar, dia makan babi, dia makan apa aja. Tapi setelah dia hijrah, saya kaget juga, dia bilang. Malah saya bilang, saya Ki masih makan ular tuh babi. Ah jangan. Dia bilang nggak boleh. Saya sudah hijrah total, dia bilang. Saya tidak tahu umur saya kapan akan diambil. Saya akan benar-benar jadi muslim yang taat. Kemana aja saya jalan sama dia, dia pasti tidak pernah lepas sholat. Tepat waktu. Jarang banget kalau nggak tepat waktu. Kemana aja kita jalan mau ke ini, selalu bilang, "Kau ingat mati James," dia bilang. "Jangan ingat dunia terus," dia bilang. Saya terakhir ini pokoknya saya kepengen berjuang untuk membantu orang gitu loh. Itu padahal udah sakit. Yang bulan lalu terakhir saya tanya, masih kayak jiwanya bilang, "Jim ayo jalan Jim." "Kemana?" Kita ritual di mana, maksudnya tarik energi ke Banten ke kemana. Saya bilang, "Jangan Ki, udah apa, Aki udah gak bisa jalan tuh, saya masih bisa kok," kata. Wah, semangat hidupnya itu saya akui. Dan dia orang-orang yang paling sabar ya, paranormal yang paling sabar kali Indonesia. Yang walaupun sudah disakitin sama teman-teman sesama paranormal, tetapi dia tetap sabar ya. Maka itu saya tuh sangat kecewa lihat ini banyak paranormal yang pansos tentang sosok Ki Joko Bodo yang dibawa ke YouTube. Padahal saya ini teman yang hari-hari sama dia. Sampai saya lihat, aduh, ada yang bilang saya ngobatin si Ki Joko, rohnya turun ke saya. Ini nanti lihat, ini momen yang sebetulnya harus hati-hati karena mereka banyak yang menyalahgunakan nama Ki Joko Bodo nih. Jadi jangan sampai percaya. Boleh tanya ke istrinya atau keluarganya, yang paling dipercaya itu hanya James Ramal. Dan dia bilang, yang boleh jalan dengan Ki Joko Bodo ini hanya James Ramal, nggak boleh siapa-siapa. Dalam karena dia sakit, dia masih pakai pampers, saya bisa bawa jalan kemana-mana. Yang lain tidak dipercaya, dia bilang. Karena banyak kalau saya itu teman sejati, dari dia susah maksudnya, dari dia top, dari dia udah jatuh, maksudnya udah sakit sampai terakhir cuma saya yang dipercaya sama istrinya, kayak gitu. Ya. Tapi ada nggak sih pesan terakhir sebagai sahabat yang disampaikan ke Mas James secara nggak langsung? Ada pesan nggak beliau? Itu yang terakhir sebetulnya tidak ada pesan, cuman seperti kayak yang sering dia bilang, "James, kamu kalau bisa sholat 5 waktu lah," dia bilang. "Kan kamu saya lihat selama ini cuma jalan, saya yang sholat terus," dia bilang. "Kamu nggak ini dulu, maksudnya kebalikan, dulu saya yang bisa lihat kelihatan sholat, kali ini dia yang benar-benar setiap apa aja. Ada masjid nggak, setiap itu tuh mandi. 5 waktunya nggak pernah lepas 5 ya. waktunya itu yang dia pesan ke saya. Dan ingat kalau nanti nanganin pasien, dia bilang kan, kalau bagi orang susah kamu harus bantu, walaupun nanti dia kayak tidak punya apa-apa, kalau perlu kamu bantu secara materi kalau kamu punya." Nah makanya waktu terakhir kesini dia lebih banyak beribadah, banyak dia memberi ya. Hampir orang nggak ngasih, cuma dia bilang, "Nggak usah, saya nggak bisa bawa mati nih harta-harta ini nggak akan bisa saya bawa mati," katanya. Oke, baik. Terima kasih Om James ya. Ya. Ayu, Ya. Ruben dan juga Jero, aku mau ngundang temen aku dulu ya. Oh, boleh ya? dong. Ngobrol-ngobrol dulu. Boleh. Ada Kak Fadli.
Om James silakan digeser dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Kapan dia, apa kabar? Halo Ruben. Halo. Silakan. Kapan nih? Nih, gue tuh suka banget lihat kegiatan Kak Fadli di story. Seru banget deh kalau lihat kumpul sama keluarga. Waduh, Wen sama Wendy juga keluarganya juga seru banget ya. Amin. Tapi yang jelas weekend kemarin ini benar-benar kualitas banget deh pokoknya. Soalnya aku dan keluarga ini deep talk banget sambil ditemenin Oreo. Jadi tambah betah ngobrolnya, terus bareng keluarga ini juga makin enak kayaknya ngobrol gitu ya. Makanya di rumah tuh aku selalu stok tuh buat di rumah. Nah, bener banget. Sama kalau kayak gitu. Aku dan keluarga aku juga selalu ngemil Oreo dimanapun. Makanya aku selalu stok nih, Kak Fadli, Oreo di mobil buat ngeganjel perut. Apalagi buat di perjalanan. Dan di rumah kalau lagi kumpul bareng keluarga. Wah, itu bener banget, Wen. Tapi tahu nggak nih ya, kalau Oreo punya varian terbaru loh. Nah, ini dia nih. Sebentar. Wah. Oreo wafer. Wafer ini punya 7 lapisan. Kalau digigit, keres dan renyahnya banget pastinya. Cocok banget ya buat cemilan dimanapun dan kapanpun. Nih, khusus buat kamu, Wen. Cobain deh. Asik. Aku juga masih ada ini. Cobain ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Karena selain wafernya tebal, coklatnya tuh kerasa banget sampai di mulut. Manis juga harus cobain di rumah ya. Bener banget, Wen. Nah, manis. Buruan. Beli wafer Oreo di minimarket, supermarket, atau warung terdekat. Dan jangan juga buang struk dan kemasannya ya. Cukup manis foto dan kirim ke nomor WhatsApp di bawah ini. Nah, yang beruntung akan mendapatkan trip liburan ke Singapura loh. Wow. Cek info selanjutnya ya di Instagram di @oreo_Indonesia. Tuh manis, kapan lagi liburan ke Singapura? Makanya cus borong Oreo wafer sekarang juga. Dan jangan lupa ya, cek info lengkapnya di @oreo_Indonesia. Udah, aku sama Kak Fadli mau lanjut lagi makan wafer Oreo. Jangan Lanjut, kemana-mana Wen. ya. Tetap di Brownies, obrolan manis. Hit.